mau tanya tentang apa Mbak? Dan ingat ya, setiap kali telepon yang masuk itu secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa Mbak? Oh alah, iya Mas. Gini, saya kan pengen proses ke Hong Kong, tapi gimana ya bahasanya itu? Apa bisa kalau minta tolong carikan yang majikan bahasa Mandarin kayak gitu? Bisa, banyak majikan yang pakai bahasa Mandarin. Terus kalau misalkan pengen proses itu potong gaji atau biaya sendiri? Potong gaji Mbak. Oh enggak. Itu nanti masuk PT atau nunggu di rumah? Saya ex Taiwan. Mbaknya mau masuk PT apa tunggu di rumah? Pengennya kalau bisa tunggu di rumah gitu. Saya pribadi tidak ada masalah, tapi banyak anak-anak yang gagal karena tunggu di rumah. Jadi di sini kerja seminggu 2 minggu gagal. Aku nggak tahu sebenarnya di PT itu pengalamannya banyak di mana harus bisa membantu beban kalian, membantu menguatkan mental kalian. Tapi sekarang kalian takut banget masuk PT gitu loh. Jadi Taiwan bukan jaminan kamu bisa bertahan di Hong Kong, Mbak. Oh, okay. Itu kalau misalkan masuk PT, kira-kira PT mana ya, Miss? Ntar ada staff yang akan menghubungimu. Jadi ntar ada staff yang akan menghubungimu kalau kamu bersedia. Sebenarnya PT sendiri kalau sudah tidak membutuhkan kamu untuk tinggal di PT, dia akan menyuruhmu pulang. Tapi kalau kamu takut banget masuk PT, secara langsung dan tidak langsung saya sebenarnya juga takut. Karena banyak anak yang sekarang mentalnya lemah semua gitu loh. Oh iya, itu kalau misalkan masuk PT terus minta yang deket-deket rumah gitu boleh? Sekitar... Maksudnya kan saya wilayah. Berarti sama kan Timur, berarti gini loh Mbak, sebenarnya gini loh. Sebenarnya dekat atau jauh itu bukan masalah, yang penting niatnya. Tapi kalau kamu niatnya sudah takut ini, takut itu, pingin pulang atau biar dekat sama rumah, sebaiknya jangan. Karena sekarang itu saya lihat banyak orang yang gagal karena seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang ingin keluar negeri ya nekat, apapun pilihannya dari PT, apapun pilihannya dari agent mendapatkan majikan, ya udah terima aja, yang penting majikan nggak mukul, nggak menyakitin dan tetap gaji gitu loh. Jadi sampean aja belum kerja, permintaannya banyak, otomatis ya aku sekarang itu ngeri gitu loh. Sekarang kan banyak tuh sampean dengerin di YouTube orang-orang yang di sini sehari 2 hari minta pulang Indonesia. Jadi kita sebagai agent juga terasa jelek gitu loh, dipikirnya kita bohongin majikan, padahal kan anak-anaknya sendiri gitu loh. Oh iya, cuma pengen tanya itu dulu gitu, Miss. Kalau misalkan ya Miss ini bisa bantu ya minta tolong kalau bisa carikan majikan yang bisa Mandarin terus yang nggak ada anjingnya, maunya gitu. Siap. Tak kasih nomornya staff yang ada di Indonesia yang ngurusin Indonesia, hubungin dia. Cuman pesanku satu, kalau kamu belum terbang, permintaanmu banyak sekali. Saya takutnya kamu di sini nggak bisa bertahan gitu loh. Pertama, kamu minta PT yang dekat sama rumahmu. Kedua, kamu tidak ingin nunggu di PT atau proses lewat PT. Ini menurut pengalaman saja ya. Saya berkata bahwa tidak semuanya. Saya cuma berkata mengurut pengalaman aja. Ntar nyampe sini langsung cerita sama suaminya suruh pulang. Lah kan sayang. Bener nggak? Kan sayang nebus segitu banyak kan. Menurut pendapat saya adalah sayang gitu loh. Jadi kalau emang niatnya wis pergi, ya wis pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali sebelum sukses. Benar tidak? Jadi jangan jangan dibilang aku ex Taiwan, aku sudah bisa segalanya, tidak juga. Karena kebetulan hari-hari ini Taiwan itu mentalnya yang lemah. Jadinya saya tidak bisa mengatakan bahwa pasti bisa, tidak, tergantung dari kekuatan mental. Ada yang nggak kuat kok di Hong Kong, ada yang malah nggak kuat, ngerti? Iya. Ada yang lain lagi? Nggak, sementara cuma pengen tanya itu dulu. Makasih untuk waktunya. Iya, Pak WA ya nomornya yang di Indonesia ya, yang menghubunginya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang sayanya jadi agak reda trauma atau takut atau ngeri-ngeri sedap ya Mbak dengan Mbaknya yang mengatakan bahwa belum proses, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semua orang akan seperti ini. Cuman dari pengalaman beberapa aja. Kalau sudah dari Indonesianya anyahinyi nggak ngerti bahasa apa itu. Udah nggak mau ini, nggak mau itu, takut ini, takut itu ya. Nyampe sininya itu entar
perhitungannya kok nemen Mbak. Ngomong nggak sesuai job, ngomong tidak sesuai ini. Jujur ya Mbak, jujur. Saya kerja di Hong Kong selama ini, itu kadang-kadang nggak sesuai job. Kenapa? Di mana saya ingin bilang sama kalian, dulu saya itu kerja di restoran. Ya, masih jadi waitress. Pertama kali jadi waitress itu, kan waitress aja atau waitress itu yang nganterin makanan, itu pun bukan take order ya. Waitress itu cuma mengantarkan makanan, yang bagian running aja. Jadi job pertama kali saya di restoran itu bukan langsung jadi manajer, enggak. Jadi saya cuma bagian running aja. Tapi sebagai running, saya juga harus bersihin meja, harus ambil order, dan saya kadang-kadang cuci piring. Padahal di luar job loh, di job saya nggak ada seperti itu. Kadang saya ngelipetin kotak-kotak take away itu, kotak-kotak di mana buat ambil pizza atau apa itu, saya ngelipetin kotak-kotak itu. Karena di luar nggak sibuk, ya udah aku membantu ngelipetin kotak itu. Nah, kalau dibilang sesuai job, tidak sesuai dengan job saya. Tapi kenapa? Karena saya ingin, daripada saya diem, saya melakukan dengan ikhlas, dan di situ dilihat oleh manajer saya. Jadi saya sebagai waitress tuh mungkin cara kerja saya atau energi positif yang saya selalu berkata jamnya istirahat, ya pastinya saya istirahat. Cuman pas ada waktu luang saya benar-benar memberikan sepenuhnya pada perusahaan gitu. Nah, saya cuman bekerja 3 bulan. Saya waitress 3 bulan, padahal temannya banyak. Saya itu dijadikan kapten. Dalam waktu 3 bulan saya bisa menjadi kapten. Bayangin Mbak, padahal ada orang yang belajar 1 tahun itu baru bisa jadi kapten. Saya sendiri tidak percaya. Karena apa? Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini bukan job saya, ini bukan pekerjaan saya, ini bukan punya saya. Ya, saya nggak mau ini, nggak mau itu, karena yang di job saya cuman ini. Nah, ini yang membuat kita itu sebenarnya tidak ada pengalaman lain. Nah, dari situ saya punya pengalaman. Dari berbagai hal tuh saya punya pengalaman. Setelah saya bekerja di restoran Italia itu selama 1 tahun, saya pindah lagi ke restoran lain, di mana dari waitress ke kapten, langsung saya dijadikan supervisor di restoran Italia di daerah Jingwan. Jadi waktu itu saya ada di sentral, dipindah ke Jingwan, berbeda bos. Kenapa? Mereka mungkin lihat aura atau kerja saya yang tidak hitungan. Kadang saya overtime, kadang-kadang capek juga, karena waktu jadi waitress itu kita nggak akan berhubungan dengan customer, tapi saat kita jadi supervisor kita harus berhubungan dengan customer dan berhubungan dengan dapur dan berhubungan dengan yang lainnya. Nah, dari situ saya bekerja 1/2 tahun dari supervisor ke asisten manager, itu saya membutuhkan waktu 1 tahun. Dari waktu 1 tahun saya dipindah lagi ke cabang yang ada di sentral. Nah, dari situ saya memetik pelajaran apa sih? Dulu orang yang merendahkan saya, yang menganggap saya bodoh, menganggap saya tidak tahu apa-apa, karena saya mau berusaha dan saya nggak hitung-hitungan, saya tetap kekeh bekerja. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah berkata bahwa kita jelas loh Mbak, tidak sesuai dengan kontrak. Kadang-kadang waktu jam saya kerja, ada customer datang, dalam jam waktu istirahat saya ada customer datang, ya udah saya serve minuman ataupun sekedar makanan ringan aja. Padahal saya waktunya break time, tapi teman saya belum datang. Jadi mungkin dari energi itu, dari keikhlasan kita, dari aura kita, maka orang lain yang akan melihat. Karena saya diambil dari bos lain, melihat kerja saya di restoran itu bagus, dia offer gaji lebih tinggi, dan saya tetap mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan dari situ saya belajar bahwa orang yang selama ini merendahkan saya di satu perusahaan di mana saya tidak bisa bekerja di restoran karena saya tidak ada background restoran, bahkan bahasa Inggris saya tidaklah bagus karena di sana semuanya itu adalah bule dan di mana harus berbicara bahasa Inggris, totali bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau saya harus belajar yang namanya wine itu apa, grape-nya itu apa jenis-jenisnya, whisky itu apa, whisky-nya, plus makanan yang saya tidak pernah tahu. Carbonara ya apa Mbak? Saya cuma taunya spaghetti carbonara, spaghetti ini, spaghetti itu, pizza ini, pizza itu. Saya itu cuma tahu satu, pizza. Yang lainnya nggak tahu, pizza sama spaghetti. Wes. Dari kerjaan di situ saya juga dari anggur ya, ngerti ini anggur merah, ngerti whisky apa, kan dari situ saya belajar. Saat saya keluar dari zona nyaman, saat saya masih bekerja di agent, habis itu saya kerja di restoran, banyak hal yang saya pelajari dan walaupun tidak sesuai dengan job saya,
Setelah saya keluar dari perusahaan itu dan kembali lagi kerja di agent, di situ saya bisa simpulkan bahwa jangan berpatokan pada satu hal. Jangan berpatokan pada apa yang ada di job kamu. Sebenarnya saat kamu tidak sesuai dengan job, suruh masak ini, suruh masak itu, suruh belajar ini, belajar itu, sebenarnya itu nilai bagus buat kita. Nilai bagus, di mana kita akan mempelajari pelajaran lain yang tidak ada di sekolahan. Kita akan belajar di mana yang orang lain tidak pernah memberikan ilmu itu pada kita. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang berpikir bahwa tidak sesuai dengan job, harus ini, harus itu, ini ilmu baru yang dimana kalian tidak usah susah-susah mempelajarinya karena dipaksa majikan untuk mempelajarinya. Yo syukur alhamdulillah gitu loh mbak, maksud saya ya. Jadi saya tidak tahu, sekali lagi kekuatan seseorang tidak sama dan kebutuhan orang tidak sama dan level seseorang tidak sama, pendidikan seseorang tidak sama dan daya tangkapnya tidak sama. Jadi saya pribadi tidak akan pernah bisa memaksa kalian untuk sama dengan saya. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita, semoga semua makhluk bahagia kabar.